Kelahiran Pedang Iblis bab 1391 Pesta. Mengapa kamu tertarik dengan tempat itu? Ian bertanya setelah dia mendengar permintaan Divine Demon. Bahkan Legion tidak berani memasukinya secara sembarangan. Rasa penasaran Noah terhadap tempat itu semakin bertambah saat melihat reaksi Ian. Dia sudah memutuskan bahwa dia ingin mengunjunginya karena iblis ilahi meminta bantuannya untuk memasukinya. Iblis tidak menjelaskan sifat tempat itu, namun Nuh dapat menebak bahwa tempat itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Iblis surgawi bahkan tidak akan mencoba memasukinya. Warisan pencuri tertinggi adalah milik setiap ras, jawab iblis ilahi. Aku sudah menghubungi Legion sekali, dan aku mundur dengan damai di hadapan penolakannya. Aku datang dengan damai sekali lagi, tapi kali ini aku membawa ahli warisku. Ian sepertinya berkonflik tentang masalah ini. Matanya beralih antara Nuh dan iblis surgawi, tetapi dia sepertinya tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Noah mengerti bahwa pikiran Ian tidak hanya mengisyaratkan permintaan iblis-iblis. Pemimpinnya memikirkan banyak hal pada saat yang sama, dan salah satunya melibatkan Nuh. Tak sulit menebak kenapa Ian tertarik pada Noah. Dia telah menunjukkan kehebatan pertarungannya yang luar biasa. Tidak mengherankan jika ketua tim ingin merekrutnya. Saya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan izin ini, jawab Ian akhirnya. Kalau begitu hubungi seseorang yang memilikinya, lanjut Divine Demon. Tidak ada itu, jawab Ian. Aku mungkin akan menjadi perantara untuk memberikan kunjungan kepada ahli warismu, tapi aku tidak bisa menjelaskan masalah baik dari dia jika menyangkut dirimu. Aku perlu membawamu ke salah satu pemimpin untuk itu. Saya tidak setuju bertemu dengan para pemimpin Anda, kata Divine Demon sebelum tertawa singkat. Tapi aku setuju membawamu ke kota kami, jawab Ian segera. Manusia pada akhirnya akan bermigrasi ke negeri ini setelah binatang ajaib melanjutkan invasi mereka. Saya tidak ingin memberikan informasi berharga kepada pihak Anda, dan kita semua tahu betapa mudahnya mengucapkan sumpah. Noah menghafal bagian terakhir dari baris itu. Dia belum meningkatkan hubungannya dengan berbagai aspek masyarakat manusia di tingkat yang lebih tinggi, jadi dia masih belum menyadari apa yang normal di tempat itu. Mengetahui bahwa melanggar sumpah itu mungkin dan mudah membuatnya merasa cukup lega, bahkan sedikit terkejut. Dia belum menemukan toko yang menjual barang-barang bertulis yang mampu melakukan hal seperti itu, tapi dia dengan cepat mencurigai keterlibatan ruang prasasti dalam masalah tersebut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Divine Demon. Organisasi rahasia, keluarga Moneai, dan banyak kekuatan kecil sudah melihatku sebagai musuh. Ahli warisku bahkan pernah bentrok dengan Crystal City. Kami tidak bekerja dengan sisi manusia kecuali jika hal itu menawarkan imbalan yang lebih besar, dan tidak ada yang lebih besar daripada warisan pencuri tertinggi. Ketertarikan Nuh melonjak setelah mendengar nama itu 2 kali. Warisan yang dijunjung tinggi oleh iblis ilahi pasti luar biasa, dan dia tidak sabar untuk memasukinya. Ian melirik terkejut ke arah Noah ketika dia mendengar kata-kata Divine Demon. Mulutnya bahkan menggantung di rahangnya saat dia mengamatinya. Apa masalahnya? Noah bertanya kapan tatapan itu menjadi terlalu intens. Bagaimana kamu membuat marah Crystal City? Tanya Ian. Mereka ingin saya bersumpah segera setelah gelombang besar terjadi, jelas Noah. Aku pergi, mereka mengejarku, aku membunuh beberapa dari mereka dan pergi lagi. Mereka kemudian memberiku hadiah, tapi aku juga membunuh mereka yang mengejarku. Noah mengatakan itu seolah-olah itu adalah hal paling normal di dunia, tetapi Ian hampir tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengarkannya. Mulutnya semakin terbuka saat dia mengetahui tentang kedatangan Nuh yang berantakan ke tanah abadi. Apakah kamu benar-benar mengalahkan gelombang binatang buas? Tanya Ian. Hibrida Ascended lainnya tidak bisa? Nuh menjawab dengan sebuah pertanyaan. Divine Demon segera tertawa saat interaksi itu berlanjut. Kebanggaan memenuhi auranya ketika dia melihat kebodohan yang ditimbulkan oleh ahli warisnya pada ahli panggung yang solid itu. Tidak bisa, jawab Ian. Setidaknya sebagian besar dari mereka. Apa pendapatmu tentang bergabung dengan Legion? Kurasa kamu sudah menerima undangan karena kamu menyebabkan begitu banyak masalah. Noah mengangguk dan mengeluarkan potongan kayu yang ditandai, dan Ian mengangguk melihat pemandangan itu. Legion menyembunyikan para ahli di mana-mana, dan mereka seringkali berhasil mengundang hibrida yang tiba di zona pendaratan di luar kendali mereka. Saya ingin tetap bebas saat ini, jawab Noah, tetapi saya tidak keberatan mempertimbangkan kembali posisi saya setelah saya mengetahui lebih banyak tentang tanah abadi. Itu bisa dimengerti, kata Ian sebelum mengangguk beberapa kali. Satu hal lagi, kamu bilang kamu membunuh anggota Crystal City. Bisakah kamu memberitahuku siapa sebenarnya? Nyonya Lena, jawab Noah sambil menyebut satu-satunya nama penting di antara para korbannya. Ekspresi Ian membeku setelah jawaban Noah, dan dia dengan cepat mengambil buku catatannya untuk menghubungi seseorang. Setelah dia mengirimkan pesan mental, dia berdiri dan memberi isyarat kepada keduanya untuk berdiri. Sepertinya kalian telah melakukan prestasi luar biasa untuk Legion, kata Ian sambil mengantar keduanya keluar tenda.
Lady Lena telah membunuh banyak bibrida selama hidupnya dengan Crystal City. Bahkan jika Anda melakukannya karena alasan pribadi, saya tidak bisa mengabaikan seseorang yang telah membalaskan dendam rekan kita yang jatuh. Maukah kamu membawa kami ke warisan? Kata iblis ilahi saat senyum lebar muncul di wajahnya. Tidak, jawab Ian, tetapi saya akan membawa Anda kepada seseorang yang dapat menyetujui Anda. Saya sarankan Anda memikirkan kembali hal ini sekarang jika Anda memiliki tujuan tersembunyi. Tidak ada yang bisa berbohong padanya, dan dia tanpa ampun terhadap musuh potensial dari dunia. Pasukan. Noah melirik Divine Demon, dan dia mengangguk untuk memastikan posisinya. Dia tidak punya dendam dengan Legion, dan dia tidak tertarik merusak hubungan damai itu untuk saat ini. Duo ini akan melanjutkan misi sesuai rencana. Begitu mereka bertiga mencapai pusat perkemahan, Ian mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara keras. Teriakan itu membawa kegembiraan luar biasa yang dapat dirasakan dan dibagikan oleh Nuh dan bibrida lainnya di daerah tersebut. Raungan itu juga membawa arti sederhana. Itu mengumumkan kematian Lady Lena, dan hibrid lainnya bersorak ketika mendengar berita itu. Ian tidak menyebutkan bahwa Noah berada di balik tindakan itu untuk menjaga anonimitasnya. Tampaknya sang ahli ingin membuat Nuh senang saat ini, jadi dia tidak menimbulkan masalah apapun baginya. Kekacauan menyebar setelah teriakan Ian. A menggali lubang besar di tanah biru sementara yang lain melepas tenda dan melemparkannya ke dalam lubang itu. Kemudian, mereka yang bisa menyemburkan api menyalakan kain di dalam lubang tersebut dan menciptakan api besar yang menerangi seluruh wilayah. Barel anggur keluar dari cincin luar angkasanya dan mendarat di sekitar api. Para bibrida meraung dan menangis saat mereka mengisi cangkir yang tak terhitung jumlahnya dan minum tanpa menahan diri. Seluruh perkemahan sedang merayakannya. Hanya 5 ahli panggung yang solid yang tetap berada di samping. Menyaksikan bawahan mereka yang bahagia menyerah pada sisi binatang mereka dan meninggalkan segala bentuk kesopanan yang menjadi bagian manusia mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1392 Pencuri Tertinggi. Nyala api menari-nari di mata Noah saat dia tetap berada di samping, menyaksikan perkemahan merayakan kematian Lady Lena. Anggur tidak pernah berhenti mengalir di cangkir para bibrida. Dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh wilayah, menakuti makhluk hidup apapun yang telah mengambil tanah tersebut sebagai rumah mereka. Mustahil untuk menyaksikan pemandangan itu di antara manusia. Kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan untuk merayakannya dengan sepenuh hati. Hanya para penggarap di peringkat yang lebih lemah yang bisa meniru jenis partai itu. Perjamuan yang diisi dengan percakapan tentang individualitas dan topik serupa adalah yang dilakukan oleh sebagian besar kultivator di peringkat yang lebih tinggi sebagai sebuah perayaan. Bukan sifat mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang terjadi di depan mata Nuh dan Iblis. Divine Demon kebanyakan tertawa selama perayaan. Dia bahkan pernah duduk di dekat bibrida dan mengambil beberapa cangkir anggur mereka untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Nuh tetap berada di samping. Kehati-hatiannya tidak membuatnya rileks. Tiba-tiba, Noah mulai merindukan June. Dia telah sendirian selama ribuan tahun, dan parti tersebut menyadarkannya akan hal itu. Noah tidak keberatan sendirian. Dia sebenarnya lebih menyukainya sepanjang waktu. Namun, dia telah membiarkan dirinya merasakannya, jadi dia tidak bisa menghentikan rasa rindu yang merembes keluar dari lautan mentalnya dan memenuhi pikirannya. Cepatlah, pikir Noah saat wajah June muncul di benaknya. Aku mungkin pergi terlalu jauh jika kamu tidak segera mencapai negeri abadi. Seperti yang kau lihat, Jordan berkata sambil mendekati Noah. Jubah besarnya terlepas selama perayaan, dan bahu kanannya sekarang terbuka untuk dilihat semua orang. Kulit kuningnya bersinar saat api merah menari-nari di area tersebut dan bercampur dengan cahaya biru yang dilepaskan oleh tanah. Pemandangan yang aneh, jawab Noah sambil berbalik ke arah api. Pesawat bawahku tidak bisa menawarkan sesuatu seperti ini. Sebagian besar pesawat yang lebih rendah mengalami masalah tersebut, kata Jordan sambil juga berbalik ke arah api. Anda bukanlah orang pertama yang menatap pemandangan ini dengan heran. Tidak banyak bibrida bahkan di sistem langit dan bumi yang luas. Adil jika kami menjadi minoritas, aku Noah. Spesies lain bahkan tidak akan ada jika kita tidak memiliki kelemahan ini. Sepertinya kau bukan tipe orang yang peduli pada keadilan, goda Jordan. Saya hanya peduli dengan kekuatan saya, jawab Noah. Segala sesuatunya bersifat tidak langsung. Banyak bibrida seperti Anda, tetapi mereka akhirnya menerima Legion sebagai rumah mereka, lanjut Jordan. Kamu bisa hidup sesukamu dan melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi kamu akan selalu menjadi bagian dari organisasi ini. Tidak ada orang lain yang bisa memahamimu. Nuh tidak menjawab lagi. Jordan benar, tapi dia tidak menyukai gagasan untuk bergabung dengan suatu organisasi, terutama ketika dia tidak tahu apa-apa tentang organisasi itu. Jangan menyangkal sifatmu, lanjut Jordan. Hanya ada sedikit bibrida, dan bahkan lebih sedikit lagi yang seperti kita. Naga dengan bentuk manusia harusnya tetap berada di dekatnya. Kita memiliki darah terkuat yang mengalir melalui pembuluh darah kita.
Sayang sekali jika kita menumpahkannya tanpa ada orang di sekitar kita yang menjilatnya. Mungkin suatu hari nanti, Noah menyimpulkan dalam benaknya ketika dia melihat Jordan pergi untuk bergabung kembali dalam perayaan. Bibrida berlangsung selama berhari-hari, tetapi Nuh tidak menonton keseluruhan pesta. Dia pergi suatu saat dan mendaki salah satu gunung di dekatnya untuk melanjutkan pelatihannya. Suara perayaan mencapai telinganya, dan cahaya api menyinari tubuhnya, tapi Noah mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada apapun saat dia berkultivasi. Pikirannya terfokus pada pusat kekuasaannya dan memutus segala sesuatu yang lain. Noah tahu apa yang perlu dia lakukan untuk berkembang. Ia hanya membutuhkan waktu dan banyak ujian untuk mendapatkan kekuatan yang ia cari. Perayaan berakhir sebelum Nuh dapat mencapai apapun, dan iblis surgawi segera memberitahu dia bahwa perkemahan akan segera dimulai. Ian akan memimpin mereka ke salah satu kota di negeri luar, di mana pemimpin faksi Bibrida akan mengevaluasi mereka. Saya pikir sudah waktunya Anda memberitahu saya lebih banyak tentang warisan pencuri tertinggi, kata Noah sambil menghentikan pelatihannya dan mengikuti iblis surgawi. Kisah tentang ahli ini cukup legendaris, jelas Divine Demon. Tidak sulit untuk mengetahui keberadaannya. Setiap makhluk peringkat 8 di wilayah manusia juga mengetahui bahwa Legion mengendalikan warisannya. Kelompok Bibrida menunggu iblis surgawi dan Nuh tiba sebelum berangkat ke kejauhan. Duo ini mengikuti di belakang mereka tetapi tetap menjaga jarak untuk menjaga percakapan mereka tetap pribadi. Pencuri tertinggi telah menjadi eksistensi peringkat 9 di masa jayanya, lanjut Divine Demon. Menurut legenda, dia telah mencapai puncak perjalanan kultivasi dengan mencuri dari setiap organisasi. Tidak peduli dari pihak mana mereka berasal. Pencuri tertinggi telah mencuri segala jenis teknik, mantra, dan material dari semua kekuatan yang diketahui, dia bahkan tidak menyayangkan warisan lainnya. Divine Demon tidak bisa menahan senyumnya ketika dia berbicara tentang ahli itu. Noah bahkan merasakan sedikit kekaguman keluar dari auranya. Tidak jelas apakah dia benar-benar mati, jelas Divine Demon. Kita hanya tahu bahwa dia telah menghilang selama ratusan ribu tahun dan bahwa dia telah meninggalkan warisannya di tengah badai di alam yang lebih tinggi. Saat negeri abadi meluas, warisan itu pun muncul. Dia menciptakan warisan di tengah badai hukum, pikir Nuh. Aku ingin tahu apakah dia berhasil melihat dunia melewati tepian bidang yang lebih tinggi. Munculnya warisan milik eksistensi peringkat 9 membuat seluruh dunia menjadi gila, lanjut iblis ilahi. Setiap organisasi ingin mengendalikannya, tapi para Bibrida lebih pintar. Mereka mengambil seluruh wilayah dengan warisannya dan memindahkannya ke lokasi rahasia. Wilayah manusia tidak dapat mengumpulkan informasi apapun tentangnya sejak saat itu. Bagaimana kamu tahu kalau Legion belum membersihkan warisannya? Nuh bertanya. Ini adalah bagian yang paling menarik, jawab Divine Demon. Menurut legenda, warisan pencuri tertinggi bukanlah satu tempat. Ini berisi beberapa area yang dimaksudkan untuk kualitas dan kemampuan berbeda, semuanya dengan peluang untuk memberikan hadiah di peringkat ke-9. Saya tidak meremehkan Legion. Saya hanya percaya bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat membersihkannya. Dan kita melewati kekacauan ini untuk memasuki tempat yang tidak jelas ini, benar kan? Noah bertanya sambil senyuman juga muncul di wajahnya. Tentu saja, jawab iblis ilahi. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyelesaikan ujiannya sebelum aku. Pencuri tertinggi adalah iblis sungguhan, jadi aku harus menjadi pewarisnya. Aku mungkin akan mengambilnya dari bawah hidungmu jika kamu tidak hati-hati, kata Noah dengan nada menggoda. Pada akhirnya aku melakukan hal yang sama dengan warisanmu. Aku tidak mengharapkan apapun lagi darimu, ahli warisku, kata iblis ilahi. Ini adalah warisan dari keberadaan peringkat 9. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk mencapai tujuannya. Mari kita coba untuk tidak saling membunuh, kata Noah sebelum tertawa. Kami akan menjaga keadilan di antara kami, jawab iblis surgawi ketika matanya menjadi dingin, tetapi hanya di antara kami. Nuh mengungkapkan ekspresi serupa, dan keduanya terdiam saat mereka mengikuti kelompok Bibrida. Mereka tidak sabar untuk melihat apa yang telah diciptakan oleh pencuri tertinggi. Kelahiran pedang iblis bab 1393 menakjubkan. Noah dan Divine Demon mengikuti tim hibrid selama berbulan-bulan. Mereka melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan banyak lingkungan sebelum mencapai sesuatu yang menyerupai kota. Belum, Ian mengirimkan ke keduanya dengan kesadarannya. Ini adalah salah satu kekuatan utama kami. Kota ini terletak lebih jauh ke negeri luar. Sebuah perkemahan besar terbentang dalam penglihatan Nuh setelah dia menerima pesan itu. Bibrida yang tak terhitung jumlahnya di peringkat ke-7 menempati banyak tenda dan menciptakan tiruan yang buruk dari kota manusia. Nuh mengenali berbagai jenis toko dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya saat ia terbang di atas perkemahan. Populasi keseluruhannya lebih rendah dibandingkan kota Fagona, tapi jumlah tersebut masih luar biasa karena semua warganya adalah Bibrida. Tidak semuanya berwujud manusia. Nuh melihat makhluk bertubuh binatang ajaib berbicara dengan warga lain dan membeli barang dari beberapa toko.
Keunikan pemandangan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata, tapi dia segera menyadari bahwa pemandangan seperti itu adalah hal yang lumrah di kalangan legiun. Kelompok Bibrida tidak berhenti terbang dan melintasi perkemahan untuk menjelajah lebih jauh ke negeri luar. Pemukiman itu tidak lebih dari pasukan lemah yang ditempatkan di dekat wilayah manusia untuk memastikan tidak ada penjelajah yang berhasil mencapai tanah milik legiun. Nuh dan iblis surgawi harus terbang di belakang kelompok Ian selama bertahun-tahun dan mencapai daratan di mana angin kencang bertiup untuk mencapai tujuan mereka. Serangkaian gedung-gedung tinggi akhirnya muncul dalam pandangan mereka, dan suara-suara kota yang ramai mencapai telinga mereka bahkan sebelum mereka sempat menatap warganya. Ini Yelmbel, Ian mentransmisikan dengan gelombang mentalnya. Salah satu dari sedikit kota yang bergerak di negeri abadi. Tenda yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pinggiran Yelmbel. Strukturnya yang tinggi juga bergoyang ke kiri dan ke kanan saat angin menerpa material ringannya. Serangkaian lubang menyebar dari bawahnya dan tidak ada jalan yang memisahkannya. Bangunan-bangunan tampak terdorong ke dalam tanah. Mereka tidak memiliki dasar yang kuat, dan sesuatu memberitahu Nuh bahwa dia dapat mengangkatnya jika dia menggunakan kekuatan yang cukup. Apakah mereka benar-benar memindahkan kota jika situasinya memerlukannya? Nuh bertanya-tanya ketika dia mempelajari struktur itu. Tidak ada yang membuat mereka tetap bertahan di tanah. Lubang-lubang tersebut mencegah bangunan menyerah terhadap angin kencang, namun tidak dapat menghentikan siapapun untuk mengangkatnya. Seluruh kota sepertinya siap meninggalkan kawasan itu. Nuh bahkan menduga bahwa satu keberadaan peringkat 8 dapat mengangkat semua struktur dengan energi mental. Bangunan-bangunan itu tampak sangat ringan dan bertujuan agar mudah dipindahkan. Pantas saja mereka begitu sulit ditemukan, simpul Noah dalam benaknya. Mereka bisa pergi begitu saja kapanpun pasukan musuh mengetahui posisi mereka. Segalanya menjadi jelas di benak Nuh setelah dia mempelajari adegan itu. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa manusia tidak menyerang Bibrida dan mengalahkan mereka dengan jumlah mereka. Namun, pendekatan itu terdengar mustahil ketika lawan mereka bisa memindahkan kota mereka sesuka hati. Kita mungkin tidak memiliki jalanan yang mulus di wilayah manusia, Ian menjelaskan melalui gelombang mentalnya, tetapi kemewahan tidak ada gunanya. Kita tidak perlu tampil megah. Kita hanya membutuhkan kekuatan, dan kita memilikinya. Aura yang kuat menyelimuti tim Ian, Noah, dan Divine Demon saat mereka terus terbang menuju Yelmbel. Gelombang mental di peringkat ke-8 mempelajarinya dan membiarkannya lewat setelah mereka memastikan identitasnya. Nuh dan iblis surgawi saling bertukar pandang dan mengangguk satu sama lain sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Mereka harus menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan izin untuk terbang menuju warisan pencuri tertinggi. Noah tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang hibrid yang telah membuktikan kekuatannya. Legiun telah menyatakan keinginannya untuk menjadikannya bergabung dengan barisannya, dan dia juga mendapatkan bantuan dengan membunuh Lady Lena. Iblis surgawi adalah masalahnya. Dia adalah manusia, dan kepribadiannya sangat aneh. Sang ahli tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menggunakan pendekatan damai hanya karena mustahil mencapai warisan pencuri tertinggi tanpa legiun. Tim Ian terbang di atas tenda dan mendarat di dasar salah satu gedung tertinggi di kota. Iblis ilahi dan Nuh mengikuti mereka. Tetapi sebagian besar kelompok bubar sebelum mencapai bangunan tersebut. Hanya Ian, Jordan, dan beberapa Bibrida lainnya yang tetap berada di dasar gedung, menunggu keduanya mendarat. Tampaknya yang lain punya masalah lain yang harus ditangani sekarang setelah mereka kembali ke Yelmbel. Ikuti aku, kata Ian sebelum mengingat sesuatu. Dan cobalah untuk menahan pikiranmu. Pemimpin telah melihat cukup banyak ide tidak senonoh dengan kemampuannya. Nuh dan iblis surgawi saling bertukar pandang sebelum mengikuti Ian ke dalam bangunan abu-abu. Goyangan itu sepertinya tidak ada di sana, dan sebuah ruangan besar yang tandus terbentang di mata mereka setelah mereka melewati pintu masuk. Beberapa perabot menyelamatkan ruangan dari area kosong, dan sebuah tangga menghubungkan lantai itu ke lantai atas. Sofa dan meja di sana juga memiliki bahan lengket yang menempel di lantai. Tampaknya Bibrida siap bergerak kapan saja. Ian memimpin duo tersebut dan anggota kelompoknya yang lain ke lantai atas bangunan tersebut. Ruangan serupa terbentang dalam pandangan mereka, tetapi bahkan sebagian besar kosong. Tetap saja, sepertinya seseorang baru saja pergi karena Noah bisa merasakan sedikit kehangatan pada furnitur. Tepat sebelum mencapai lantai terakhir, Ian dan kelompoknya berhenti. Dia kemudian memberi isyarat kepada Nuh dan iblis surgawi untuk melanjutkan sebelum membungkuk ke arah puncak tangga. Sudah waktunya bagi Nuh dan iblis ilahi untuk menerima evaluasi mereka. Duo ini selesai menaiki tangga dan tiba di sebuah ruangan besar dengan serangkaian karpet menutupi dinding, langit-langit dan lantainya. Dua sofa juga berdiri di sisi berlawanan dari area tersebut, dan sebuah singgasana logam tinggi tumbuh dari bawahnya. Seorang wanita parubaya yang menakjubkan duduk di singgasana.
Dia memiliki rambut hitam panjang dan kulit gelap, dan cahaya yang terpancar dari mata birunya begitu kuat sehingga bisa menerangi seluruh ruangan. Tekanan yang terpancar dari matanya membuat Nuh dan iblis ilahi merasa tidak berdaya di bawah tatapannya. Pikiran mereka juga terkena dampak pancaran cahaya biru itu, dan pikiran mereka menjadi lamban saat mencoba kembali ke fungsi normal. Nuh dan iblis surgawi merasa tidak mampu berpikir dalam situasi itu. Cahaya biru langit meresap ke dalam pikiran mereka dan mempelajari lautan mental mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan penyelidikan itu. Pakar peringkat 8 yang perkasa dapat melakukan apa yang diinginkannya dalam situasi itu. Tetap saja, Nuh dan iblis surgawi telah menawarkan diri mereka untuk evaluasi itu, jadi mereka tidak berusaha menyembunyikan apapun. Mereka membiarkan cahaya biru berkeliaran dengan bebas di dalam pikiran mereka dan mempelajari niat mereka. Warisan pencuri tertinggi tidak sebaik yang kau kira, manusia, kata wanita itu pada suatu saat. Meninggal di sana adalah hal biasa. Jian ahli hebat itu kejam, dan mereka tidak akan ragu untuk mengambil nyawamu jika kamu tidak hati-hati. Setelah mengatakan ini, pakar peringkat 8 melanjutkan dengan suaranya yang menawan, saya tidak akan menghentikan Anda untuk menguji keterampilan dan keberuntungan Anda. Persahabatan kita bergantung pada potensi keuntungan Anda, jadi saya tidak akan menekan keinginan Anda. Anda bisa pergi dan lihat sendiri warisan pencuri tertinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1394 menggoda. Nuh dan iblis surgawi merasa harus membungkuk sopan setelah mendengar kata-kata ahlinya. Manusia, kamu boleh pergi, kata sang ahli setelah Nuh dan iblis surgawi meluruskan posisi mereka. Saya ingin berbicara dengan Noah sendirian. Kata-kata wanita itu menciptakan gelombang keterkejutan di benak keduanya. Mereka tidak pernah mengungkapkan nama asli Noah kepada Ian dan yang lainnya. Dia bisa mempelajarinya hanya ketika dia memeriksa lautan mental mereka. Lingkaran cahaya biru yang terpancar dari mata wanita itu menjadi kurang intens dan membuat keduanya bisa berpikir dengan baik lagi. Iblis surgawi sedikit santai dan melirik ahlinya untuk terakhir kalinya sebelum mengedipkan mata pada Nuh dan meninggalkan ruangan. Nuh menoleh ke arah ahlinya pada saat itu. Dia tidak tahu seberapa banyak yang berhasil dia pelajari dari pemeriksaan pikirannya. Tetap saja, dia curiga alasan dibalik permintaannya berkaitan dengan ingatannya. Namaku Theodora, kata wanita itu setelah beberapa detik terdiam. Saya berbicara mewakili seluruh legiun ketika saya mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi kami jika Anda berada di barisan kami. Prestasi Anda sangat mengesankan, setidaknya untuk sedikitnya. Berapa banyak yang kamu lihat? Noah bertanya dengan nada kesal yang tak terhindarkan muncul dalam suaranya. Nuh tidak suka Theodora memeriksa ingatannya. Dia telah menyimpan banyak adegan berharga di sana, dan sebagian besar hubungannya yang berharga juga ada di sana. Legiun bisa saja mengetahui keseluruhan HIV setelah interaksi singkat itu. Jangan khawatir, jawab Theodora. Saya bersumpah untuk menggunakan hadiah saya hanya untuk melawan musuh Legiun. Saya tidak akan menyebarkan apapun yang dipelajari dari pikiran Anda kecuali Anda menyakiti organisasi saya. Meskipun Theodora tidak menambahkan kebencian apapun dalam kata-katanya, Noah menganggap kalimat itu sebagai ancaman. Ingatannya akan aman selama dia tidak menjadi musuhnya. Hadiah, Nuh bertanya. Sudah menjadi kebiasaan untuk mempelajari segala sesuatu yang dia bisa dari keberadaan yang dia temui. Informasi yang tampaknya tidak berguna bisa menjadi kartu truf dalam situasi tertentu, jadi dia selalu berusaha menyelidiki calon lawannya. Tidak ada yang aku sembunyikan, kata Theodora saat senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Aku mempunyai darah ikan karper psikis di pembuluh darahku. Itu menempatkanku di antara bibrida terlemah dalam hal kecakapan bertarung, tapi aku menebusnya dengan kesuburan. Kelemahan spesiesku memberiku kesempatan untuk melahirkan jenisku. Noah tidak berani berpikir apapun saat mendengar kata-kata itu. Theodora telah menunjukkan bahwa dia bisa membaca pikirannya dengan mudah, jadi dia memilih untuk tidak memikirkan informasi itu sama sekali. Oh, takut dengan pikiranmu sendiri? Theodora berkata sambil berdiri dari singgasananya dan mendekati Noah. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan June ketika dia mengetahui keinginanmu. Nuh tidak bergerak. Dia melihat Theodora merentangkan lengannya untuk membelai bahunya. Tangannya kemudian meluncur ke lehernya yang telanjang. Bagaimana menurutmu, naga kecil? Theodora melanjutkan ketika suaranya menjadi lebih menggoda. Jenismu sangat langka. Aku bisa membantu mengisinya, dan June bahkan tidak mau mempelajarinya. Theodora menyentuh lehernya, tapi tangannya membeku saat dia menyadari tatapan dingin Noah. Matanya tidak berkedip karena godaan itu. Pikirannya tetap tenang di bawah kehangatannya. Jangan meremehkan keinginanku, kata Noah dengan nada dingin. Juga, aku sarankan kamu menyimpan ini mulai bulan Juni. Kalau tidak, kamu harus menggunakan ingatanku. Theodora menarik tangannya dan menutup mulutnya saat tawa lembut keluar dari dirinya. Anehnya, dia tampak senang karena Noah berhasil menolaknya dengan begitu mudah. Hasil itu sama sekali tidak melukai harga dirinya. Pergilah sekarang, kata Theodora sambil kembali ke singgasananya.
Saya tahu bahwa saya akan segera menemui Anda. Anda mungkin tidak membutuhkan Legiun sekarang, tetapi pada akhirnya Anda akan menerima kami. Anda bahkan akan membantu kami ketika waktunya tepat. Noah tidak menanyainya lagi dan berbalik untuk menuruni tangga. Pikirannya menjadi rileks setelah dia meninggalkan jangkauan pancaran cahaya birunya. Dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lautan mentalnya saat dia meninjau kembali pemandangan itu. Dia ingin menyalahkan dirinya sendiri atas kecerobohannya, tetapi dia harus menerima bahwa situasinya tidak ada harapan lagi. Bahkan iblis surgawi harus menundukkan kepalanya di depan keberadaan peringkat 8. Noah tidak pernah sempat menyembunyikan pikirannya di depan Theodora. Aku ingin tahu apakah pemimpin lainnya seperti dia, pikir Noah sambil keluar dari gedung. Mengenai apa yang dia katakan, saya kira dia berbicara tentang migrasi wilayah manusia. Keberadaan tanah abadi yang kuat tampaknya memandang migrasi sebagai hal yang tak terelakkan dan akan segera terjadi. Serangan binatang ajaib akan memaksa manusia untuk memindahkan wilayah kekuasaan mereka, yang pasti akan membuat mereka memasuki tanah Legiun. Itu akan menjadi awal dari perang dengan banyak medan perang. Satu sisi melihat manusia melawan binatang ajaib, sementara sisi lainnya menampilkan para penggarap melawan Bibrida. Nuh harus memutuskan apakah akan bergabung dalam pertempuran atau tetap berada di pinggir lapangan pada saat itu. Aku sudah melalui ini, pikir Noah ketika dia menemukan kelompok Ian dan iblis surgawi menunggunya di luar pintu masuk. Saya harus menjadi lebih kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam perang yang akan segera terjadi. Kekuatanku harus didahulukan, atau aku tidak akan mendapatkan apapun meskipun aku bertarung. Ian dan Bibrida lainnya tampak terkejut karena Nuh keluar begitu cepat. Mereka mengetahui kebiasaan Theodora, sehingga mereka curiga Noah akan tinggal di kamarnya untuk sementara waktu. Noah mengabaikan tatapan itu dan bertukar pandang dengan Divine Demon. Keduanya memahami satu sama lain dalam sekejap, dan mereka segera beralih ke Bibrida sambil menunjukkan keserakahan yang nyata. Mereka telah melakukan semua yang diminta Ian. Sudah waktunya bagi Legiun untuk menghormati kesepakatannya. Para Bibrida harus menunjukkan kepada mereka jalan menuju warisan pencuri tertinggi. Ian memahami niat keduanya, dan dia segera mengirimkan serangkaian pesan mental untuk membuat tim baru. Beberapa Bibrida yang tinggal di perkemahan sekitar Yelmbel berangkat menemuinya di langit. Mereka memiliki tugas khusus, tapi semuanya berada di dekat warisan pencuri tertinggi. Ayo pergi, kata Ian sebelum menembak dari kejauhan, diikuti anggota timnya yang lain. Nuh dan iblis surgawi mengejarnya, dan perjalanan mereka dilanjutkan. Berbagai wilayah dimulai dan diakhiri dalam visi mereka saat kelompok tersebut terbang melintasi langit, dan tahun-tahun berlalu seiring mereka bergerak menuju tujuan terkenal tersebut. Kemudian, sebuah bangunan tinggi muncul di mata mereka. Pada awalnya, pemandangan itu membuat Nuh dan iblis surgawi berpikir mereka akan menjelajahi rangkaian pegunungan lain, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah wilayah biru berdiri di atas daratan lain, dan sebuah bangunan tumbuh dari puncaknya. Bangunannya berbeda dari yang terlihat di Yelmbel, dan jauh lebih besar dari apapun di kota Fagona. Itu bahkan lebih tinggi dari piramida Great Builder. Apakah kamu memindahkan seluruh wilayah ketika kamu harus menyembunyikan warisannya? Divine Demon bertanya sambil mempelajari adegan itu. Tentu saja, jawab Ian. Kami tidak bisa memasukkan warisan ke dalam perangkat penyimpanan kami karena tidak ada ruang buatan di dunia yang dapat menampung warisan keberadaan peringkat 9. Tidakkah musuh akan melihatmu? Nuh bertanya ketika dia bergabung dengan iblis surgawi dalam mempelajari struktur besar itu. Itu selalu hilang saat musuh hendak mencapainya, jawab Ian. Ini adalah warisan pencuri tertinggi. Legiun bahkan tidak akan mengambil risiko kehilangannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1395 Istana. Pemandangannya sungguh megah. Seluruh wilayah berdiri di atas tanah biru, dan sebuah bangunan mirip istana terletak di atasnya. Warisan pencuri tertinggi sepertinya berdiri di gunung terbesar di dunia, di atas bangunan yang dibuat hanya untuk kehadirannya. Tidak ada makhluk hidup liar yang tinggal di daerah tersebut. Legiun telah menakuti dan membunuh flora dan fauna di sana ketika mereka menempatkan warisan di wilayah tersebut. Tetap saja, Nuh dapat merasakan banyak jejak kehidupan yang datang dari puncak gunung yang sangat besar itu. Ian memimpin duo dan kelompoknya menuju warisan, dan Noah dapat segera melihat betapa hebatnya ciptaan pencuri tertinggi. Istana ini berbentuk entagonal, dan 9 menara tumbuh dari sudutnya. Marmer berwarna biru muda menutupi seluruh bangunan, kecuali beberapa jendela besar yang memantulkan cahaya redup. Setiap menara memiliki 9 jendela, dan sepertinya hanya mampu memancarkan 2 warna. Ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit putih. Semua yang berwarna putih berada di dekat bagian atas struktur, sedangkan yang hitam menempati dasarnya. Aspek yang paling aneh dari warisan itu adalah tidak memiliki pintu masuk. Dindingnya mulus dan tanpa penyok sedikit pun. Badai hukum dan berlalunya waktu tidak berhasil menghancurkan struktur spektakuler itu.
Anda pasti menyadari bahwa Anda tidak dapat memasuki warisan melalui metode normal, Ian mulai menjelaskan saat kelompok itu mendarat di dataran tandus luas yang mengelilingi bangunan tersebut. Makna samar keluar dari menara. Mereka sepertinya mengisyaratkan aspek-aspek tertentu dari perjalanan kultivasi, tetapi Nuh dan iblis surgawi tidak dapat memahaminya dari jarak sejauh itu. Atap menara merupakan pintu masuk, dan setiap menara mengarah ke jenis uji coba yang berbeda-beda, jelas Ian. Setiap uji coba memiliki 9 lapisan, dan setiap lapisan memiliki banyak tantangan. Anda bahkan tidak akan percaya jumlah dimensi terpisah yang terkandung dalam keseluruhan struktur. Tak perlu dikatakan lagi, Nuh hampir tidak sanggup berbicara ketika mendengar kata-kata itu. Dia telah menjelajahi banyak warisan sepanjang hidupnya, dan dia bahkan membangun satu warisan. Namun, segalanya menjadi pucat di hadapan ciptaan pencuri tertinggi. Kamu bisa membuka jalur ke lapisan bawah hanya setelah kamu menyelesaikan 9 tantangan, lanjut Ian, tapi itu bukan jumlah maksimum tes yang ada di setiap lapisan. Kamu bisa mendapatkan hadiah bahkan di area yang sudah kita selesaikan. Organisasi manusia pasti putus asa untuk menemukan tempat ini, kata Noah akhirnya. Lebih dari putus asa, jawab Ian. Warisan ini saja telah memberi Legion sebagian besar kekayaannya saat ini. Hanya berkat Theodora dan banyak upaya kami berhasil menjaganya tetap aman dari tangan musuh. Bagaimana dengan uji cobanya? Iblis ilahi bertanya. Perbedaannya jelas ada, tapi di lapisan atas cenderung kurang spesifik, jelas Ian. Kami telah memberi nama pada menara untuk menggambarkan bidang yang mereka uji. Itu adalah kekuatan, kemauan, kecepatan, pertahanan, kekuatan, seni bela diri, mantra, prasasti ofensif, dan prasasti pertahanan. Nuh dan iblis surgawi terdiam pada saat itu. Dalam benak mereka, mereka sudah memilih menara mana yang akan mereka hadapi terlebih dahulu. Setiap lapisan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, pungkas Ian. Mereka cocok dengan tahapan tingkatan dewa, jadi tidak mengherankan jika tingkatan yang lebih rendah masih gelap. Informasi terakhir itu hampir membuat Noah gila. Pencuri tertinggi bukan hanya monster yang telah mencapai peringkat ke-9. Dia juga telah menciptakan warisan yang dapat menguji para kultivator di puncak peringkat dewa. Hal ini menempatkan istana jauh di atas piramida dalam hal nilai. Tidak ada gunanya membandingkan warisan-warisan itu. Pencuri tertinggi adalah monster yang tak tertandingi, dan seluruh dunia harus berterima kasih atas usahanya dalam menciptakan warisan itu. Kamu sudah bisa masuk, kata Ian sambil menunjuk ke arah menara. Isi atap dengan energi mentalmu, dan kamu akan berteleportasi ke dalam warisan. Tidak mungkin melewatkan jalan menuju lapisan bawah, begitu pula pintu keluarnya. Kamu tidak akan tersesat. Nuh dan iblis ilahi berangkat segera setelah mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa menahan diri di depan tempat yang begitu berharga. Namun, Ian menghubungi mereka untuk menyerahkan salah satu token kayu bertanda itu kepada iblis ilahi. Saat ini yang ada hanya Bibrida dalam warisan, kata Ian sambil menyerahkan token itu. Anda harus menunjukkan ini untuk meyakinkan mereka. Ian pergi setelah pengingat terakhir itu, dan keduanya berpisah saat mereka terbang menuju menara yang berbeda. Legion telah memasang spanduk di atap untuk menggambarkan cobaan tersebut, sehingga mereka sudah dapat memutuskan kemana harus pergi. Divine Demon terbang menuju atap dengan spanduk bertuliskan kekuatan, sedangkan Nuh mendarat di menara yang disebut kekuatan. Tidak sulit untuk memahami bidang mana yang ditunjukkan oleh kata-kata itu, jadi mereka memilih uji coba yang sesuai dengan kualitas terbaik mereka. Menara kekuatan melibatkan Dantian, dan iblis ilahi tidak sabar untuk menguji individualitasnya dalam tantangannya. Adapun Nuh, kekuatan fisiknya berada di luar skala, jadi dia memilih menara kekuatan untuk melihat apakah dia dapat menemukan cobaan yang tidak dapat diatasi oleh Bibrida pada level yang sama. Menara kekuatan memiliki jumlah jendela putih terbanyak. Hanya 3 dari mereka yang tetap berkulit hitam, dan itu memberi Nuh gambaran umum tentang kekuatan Legion. Jelas bahwa ia memiliki keberadaan yang dapat mengalahkan ujian yang diperuntukkan bagi para pembudidaya peringkat 8 dalam tahap cair. Nuh dan iblis surgawi tidak bertukar pandang untuk terakhir kalinya. Mereka langsung menuangkan gelombang mental mereka ke atap biru dan melihat pemandangan di depan mata mereka berubah saat teleportasi diaktifkan. Mereka tidak mau repot-repot memeriksa rekan mereka dengan warisan pencuri tertinggi di bawah mereka. Mereka hanya bisa memikirkan semua kemungkinan imbalannya sekarang. Ketika Nuh berhasil memfokuskan penglihatannya dan membuka kesadarannya, dia mendapati dirinya berada di lingkungan yang tampak biasa-biasa saja, dipenuhi dengan cahaya biru redup. Langit palsu memiliki warna seperti itu, namun tanah memancarkan nuansa yang mencoba meniru dunia luar. Sebelum dia dapat menganalisis lingkungan baru secara lebih menyeluruh, serangkaian rune muncul dalam visinya dan menyampaikan pesan sederhana dengan makna yang dipancarkannya. Tingkat budidaya terlalu tinggi untuk lapisan ini, Noah membaca. Turun 1 lapisan untuk mendapatkan akses ke pengujian yang sesuai. Pembatasan ini pasti menjadi alasan mengapa Legion tidak berhasil masuk terlalu dalam ke menara lain, pikir Noah sambil
Mempelajari lingkungan untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat itu. Banyak anggota Legion yang tidak memiliki kepribadian dan memiliki bakat yang rendah terhadap bidang tertentu. Fakta bahwa setiap lapisan menerapkan batasan pada level pesaing telah memaksa bibrida tersebut untuk fokus pada menara di mana kekuatan spesies mereka dapat bersinar. Tetap saja, hal itu membuat mereka mengabaikan yang lain. Menara kekuatan pasti populer di kalangan bibrida, tebak Noah. Tetapi kemampuan superiorku tidak hanya melibatkan kekuatan fisikku. Saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah di menara lain jika situasinya seperti ini. Padang rumput yang luas meluas dari posisinya dan berakhir di lingkungan yang berbeda. Nuh dapat melihat hutan yang tinggi, gunung, dan sungai kecil, tetapi pilar cahaya putih yang bersinar di kejauhan menyita sebagian besar perhatiannya. Jalan menuju lapisan bawah pasti ada di sana, pikir Noah sebelum bergerak ke arah pilar cahaya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1396 Gunung. Nuh telah memilih menara kekuatan karena tubuhnya jauh di atas standar tingkat menengah, tetapi dia tidak berharap warisan pencuri tertinggi akan lebih menghargai situasinya. Dengan pembatasan tingkat budidaya, Nuh tidak perlu khawatir tentang kurangnya imbalan. Lapisan yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak pesaing, namun keterbatasan tersebut memberinya peluang untuk mengatasi tantangan yang belum pernah diatasi oleh siapapun. Bibrida mengisi lapisan pertama warisan. Noah bertemu banyak tim saat dia terbang menuju pilar putih di kejauhan. Keberadaan itu bahkan nyaris tidak meliriknya karena mereka terlalu fokus mencari tes yang belum ditemukan. Legion telah menempatkan banyak sinyal di seluruh lapisan. Itu adalah benda-benda bertuliskan yang menggambarkan tantangan-tantangan yang belum terkalahkan dan bahkan menjelaskan sebagian isinya. Nuh tidak dapat menguji dirinya sendiri di lapisan itu, tetapi dia menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan informasi tentang jenis tes yang ditawarkan menara kekuatan. Namun, dia segera menyerah untuk mencari sesuatu yang bisa membantu. Tantangan yang tidak terkalahkan di lapisan pertama dapat menghadirkan rintangan apapun. Mereka beralih dari mengangkat beban berat hingga menghadapi makhluk yang tinggal di sarang terpencil tanpa menggunakan nafas atau energi mental. Nuh mulai memahami mengapa Legion mengujinya dengan cara yang aneh itu. Ian dan yang lainnya ingin melihat di mana kekuatan fisiknya dibandingkan dengan anggota lainnya. Informasi itu berguna jika menyangkut warisan pencuri tertinggi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih jauh lagi, pikir Noah sebelum mengabaikan sinyal apapun dan bergegas menuju pilar. Cahaya putih mulai memenuhi penglihatannya, dan Nuh dapat segera menyentuh pilar tersebut dan merasakan efeknya. Lingkungan berubah lagi ketika teleportasi dimulai, dan tanah tandus terbentang di matanya ketika pikirannya berhasil fokus. Tidak ada rune yang muncul di depannya saat itu. Warisan tidak menerapkan batasan apapun padanya di lapisan itu. Nuh akhirnya dapat mencari tantangan yang dapat diatasi oleh kekuatan fisik superiornya. Yang tandus sepertinya meluas tanpa henti. Itu jauh lebih besar daripada wilayah manapun di bidang yang lebih tinggi, jadi Nuh bahkan tidak bisa melihat tepinya. Namun, lapisan kedua menampilkan sinyal yang sama seperti sebelumnya, sehingga ia akhirnya menemukan sesuatu yang membangkitkan minatnya. Angkat gunung biru itu, pahalanya ada di bawahnya. Noah membaca dari salah satu sinyal dan tidak ragu-ragu untuk mendekati tantangan tersebut. Sebuah gunung pendek berjarak beberapa kilometer dari sinyal, dan Nuh mendarat di pangkalannya untuk mendekati persidangan. Beberapa bibrida sudah ada sebelum dia, jadi dia harus menunggu kesempatan untuk menguji kekuatannya. Bibrida yang melihatnya mendekati pegunungan menunjukkan senyuman lebar. Tubuh Nuh telah berkembang pesat, tetapi masih jauh dari setengah jalan dari tingkat menengah. Wajar jika makhluk-makhluk itu percaya bahwa dia tidak punya peluang melawan ujian itu. Bagaimana cara mengangkatnya? Nuh bertanya-tanya sambil mempelajari struktur besar itu. Retakan terjadi di sekitar kaki gunung dan menandakan bahwa itu bukan bagian dari tanah. Siapapun dapat menusuk celah itu dan melihat apakah kekuatan mereka cukup untuk memenangkan tantangan. Nuh melakukan hal itu. Dia memasukkan tangan dan sebagian lengannya ke dalam celah dan mulai menarik. Gunung itu berguncang dan bergetar karena kekuatan fisiknya, tetapi dia segera dapat merasakan bahwa kekuatan tidak cukup untuk berhasil dalam hal tersebut. Cahaya aneh mulai menyebar melalui celah tersebut saat Nuh melanjutkan upayanya untuk mengangkat gunung tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di bawah struktur itu, tapi dia tidak dapat memahami apa itu dari posisinya. Ini tidak akan berhasil, pikir Noah ketika dia melihat kekuatan fisiknya memungkinkan dia untuk memindahkan gunung hanya sejauh 1 meter. Mari kita lihat apa yang dikatakan pencuri tertinggi tentang ini. Materi gelap mulai keluar dari lubang hitamnya dan memenuhi pembuluh hitamnya. Kekuatan fisik Noah melonjak saat kemampuan bawaannya diaktifkan. Gunung mulai berguncang dengan intensitas yang lebih besar ketika Nuh mencurahkan seluruh kekuatan fisiknya ke lengan dan kakinya. Getaran mulai mempengaruhi bahkan daerah di dekatnya saat dia perlahan-lahan mengangkat seluruh struktur. Kakinya akhirnya harus berdiri di udara karena Nuh berhasil mengangkat gunung itu sejauh lebih dari 3 meter.
Dia masuk ke dalam celah pada saat itu dan mulai mendorong struktur itu lebih tinggi saat dia meraih bagian tengah dasarnya. Para bibrida yang menyaksikan kejadian itu tetap terdiam. Mereka telah melihat bagaimana kekuatan fisik Nuh melonjak begitu pembuluh darah hitam memenuhi kulitnya. Mereka tidak percaya bahwa kemampuan bawaan yang sederhana dapat memberikan kekuatan sebesar itu. Namun, gunung-gunung itu terus bertambah tinggi, dan segera mulai mengapung dengan sendirinya. Beban yang menekan lengan Noah tiba-tiba lenyap setelah seluruh pangkalan telah meninggalkan tanah. Aku berhasil, seru Noah dalam benaknya. Hilangnya berat gunung merupakan tanda jelas kesuksesannya. Selain itu, dia telah menemukan sesuatu yang bermanfaat selama persidangan. Warisan itu memungkinkan dia menggunakan materi gelapnya. Sekalipun tesnya murni fisik, dia bisa menggunakan teknik untuk meningkatkan kehebatannya. Apakah ini berlaku untuk setiap ujian? Noah bertanya-tanya saat dia turun menuju tengah celah. Sebuah peti mati emas berdiri di tengah lubang yang sebelumnya diisi oleh gunung. Nuh tidak merasakan bahaya apapun darinya, jadi dia mengambilnya sebelum kembali ke permukaan. Gunung itu turun setelah Nuh menerima hadiahnya, dan gempa bumi menyebar ketika gunung itu mendarat kembali di tanah. Peristiwa kacau itu tidak biasa dalam warisan, tapi bibrida yang ada di tempat kejadian sama sekali mengabaikannya untuk tetap fokus pada Nuh. Tatapan para bibrida itu tidak menghentikan Nuh untuk membuka peti mati kecil itu. Cahaya keemasan meredup setelah dia membuka benda itu dan menemukan isinya. Nuh menemukan satu pil merah diletakkan di atas serangkaian kain mewah. Beberapa tanda yang digambar di bagian dalam peti mati menggambarkan sifat benda itu dan tujuannya. Pil merah adalah obat penyelamat jiwa yang diperuntukkan bagi para petani. Itu bisa mengisi mereka dengan gelombang kekuatan yang tiba-tiba dan menyembuhkan semua luka mereka. Nuh menduga itu berharga, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Karena dia bahkan berada di atas bibrida, sebagian besar obat yang diperuntukkan bagi manusia akan memiliki efek terbatas pada dirinya. Tubuhnya membutuhkan terlalu banyak energi, sehingga pil itu bukanlah benda penyelamat di tangannya. Menjual ini seharusnya tidak menjadi masalah, pikir Noah sambil menyimpan peti matinya. Saya bahkan mungkin memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini. Saya tidak membawa obat berharga apapun, jadi mungkin berguna. Nuh meninggalkan daerah itu setelah mendapatkan hadiahnya. Dan para bibrida yang telah menyaksikan prestasinya memutuskan untuk mengikutinya. Mereka ingin melihat apakah dia bisa mengatasi tantangan lain dan mengungkap bagian dari lapisan kedua yang belum mereka temukan. Keinginannya untuk merebut sumber daya sebanyak-banyaknya membuat Noah mengabaikan tim hibrid yang mulai mengikutinya. Dia tidak peduli jika dia memiliki penonton. Dia tidak akan mengubah pendekatannya terhadap warisan. Kelahiran pedang iblis bab 1397 babi hutan. Noah tidak membatasi dirinya untuk menggunakan materi gelapnya kapanpun dia punya kesempatan. Dia pertama kali menguji seberapa besar warisan yang memungkinkan dia untuk menipu. Ujian menjadi mustahil untuk diatasi setiap kali Nuh mencoba menggunakan nafas atau energi mentalnya, bahkan jika dia membatasinya hanya pada peningkatan kekuatan fisiknya. Hal yang sama terjadi ketika dia menyebarkan dunia gelap atau menggunakan materi gelap untuk menciptakan baju besi yang jahat. Menara kekuatan hanya menguji kekuatan fisiknya dan memberikan hadiah yang ditujukan untuk tubuhnya. Kecuali tesnya secara tegas menyatakan demikian, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Namun, warisan tersebut tidak bereaksi ketika dia menggunakan materi gelap untuk mengaktifkan kemampuan bawaannya. Tampaknya tes tersebut melihat pembuluh darah gelap sebagai perpanjangan dari kekuatan fisiknya, dan hal yang sama berlaku pada api gelapnya, meskipun itu tidak berguna di sebagian besar waktu. Nuh tidak mempermasalahkan pembatasan itu karena dia tahu bahwa kemampuan bawaannya memberinya keuntungan lain yang tidak dimiliki oleh bibrida lain. Fakta bahwa dia secara tidak langsung dapat menggunakan energi di dalam pusat kekuatan keempatnya memberinya kecakapan bertarung sebagai seorang kultivator alih-alih membuatnya hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Keuntungan itu memungkinkan Noah menyelesaikan berbagai tantangan tak terkalahkan secara berturut-turut. Tes tersebut seringkali melibatkan material berat atau keras yang harus dia angkat atau hancurkan, dan imbalannya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sebagian besar tes yang tak terkalahkan adalah tantangan yang tidak mau didekati oleh bibrida tingkat menengah. Mereka terlalu sederhana untuk keberadaan pada level itu, dan imbalannya tidak akan membantu mereka dalam terobosan. Terlebih lagi, para anggota legiun saling memperhatikan satu sama lain. Keberadaan terkuat di setiap lapisan seringkali mengabaikan cobaan yang bisa mereka atasi dengan mudah dan menyerahkan sejumlah sumber daya kepada bibrida yang lebih lemah. Keserakahan tidak menggerakkan tindakan mereka karena mereka menempatkan kesejahteraan organisasi mereka di atas imbalan sederhana. Nuh tidak menghormati aturan tidak tertulis itu. Dia bukan anggota legiun, dan dia tidak akan menahan diri meskipun dia melakukannya. Dia tidak menahan diri dalam menghadapi kesempatan untuk mendapatkan sumber daya yang berharga. Berbagai pil dan ramuan mulai memenuhi ruang terpisahnya saat Nuh menyelesaikan cobaan.
Jumlah bibrida yang mengikutinya untuk mengagumi kehebatan fisiknya juga meningkat saat dia melewati lapisan kedua. Nuh tidak bisa menghindari perhatian. Level tubuhnya biasanya tidak memungkinkan dia untuk mengalahkan tantangan tersebut. Namun kemampuan bawaannya memberinya kesempatan untuk menyelesaikan sebagian besar tantangan mudah pada percobaan pertama. Bibrida yang mengikutinya bahkan tidak bisa mengeluh. Nuh secara teori lebih lemah dari beberapa dari mereka, tapi dia bisa menyelesaikan cobaan yang bahkan tidak bisa mereka dekati. Itu saja telah membuatnya menjadi selebriti selama perjalanan pertamanya melalui warisan. 8 obat penyelamat nyawa antara ramuan dan pil. 3 wadah berenergi tinggi yang bisa saya makan segera. Dan cincin luar angkasa kecil peringkat 7, Noah merangkum perolehannya ketika tantangan mudah selesai. Warisan perlahan memberiku imbalan yang lebih baik. Saya ingin tahu tantangan terberat apa yang akan diberikan pada lapisan ini. Lapisan kedua begitu luas sehingga uji cobanya sepertinya tidak ada habisnya. Tanah tandus itu bahkan menyembunyikan binatang ajaib dan tumbuhan yang ditampilkan dalam beberapa tantangan yang menciptakan beberapa area yang layak huni. Lingkungan itu menyerupai dunia kecil yang belum dijelajahi Legion sepenuhnya. Kurasa sudah waktunya untuk mulai bertarung dengan serius, pikir Noah sambil melirik ke arah kelompok bibrida di belakangnya. Noah tak ingin menunjukkan seluruh kemampuannya kepada penonton itu. Dia tidak tahu apakah warisan itu akan bereaksi terhadap teman-temannya, tapi dia lebih suka menyembunyikan mereka kecuali dia menemukan sesuatu yang rumit. Itulah tepatnya yang ingin dia temukan sekarang. Nuh terus menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya, tetapi ia mencoba memilih tantangan yang paling sulit untuk mendapatkan imbalan yang lebih baik. Tata letak lapisan kedua relatif mudah dimengerti. Semakin jauh Nuh melangkah, semakin berat pula cobaannya. Dia hanya perlu melewati pilar menuju lapisan ketiga untuk mencapai area yang penuh dengan tantangan yang tampaknya mustahil. Sinyal di wilayah tersebut juga menjadi semakin langka. Hanya segelintir uji coba yang masih dianggap belum selesai. Yang lainnya disembunyikan di suatu tempat di dalam lapisan kedua. Saya hanya bisa berharap untuk menemukan sesuatu pada akhirnya, simpul Noah dalam benaknya. Saya tidak bisa menyerah pada sumber daya ini. Warisan ini pada dasarnya meminta saya untuk menjadi kaya. Tentu saja, Nuh tidak peduli dengan kekayaannya, tetapi mata uang negeri abadi cukup berharga. Batu jiwa berisi hukum mentah yang bisa dia serap untuk mempercepat pertumbuhannya, dan memiliki banyak hukum akan memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering selama sesi pelatihannya. Mengalahkan stilet boar dalam pertarungan fisik, nafas atau energi mental tidak diperbolehkan. Noah membaca dari salah satu sinyal yang ditempatkan di area yang lebih dalam. Ini kedengarannya sulit. Dunia gelap Nuh meningkatkan indranya dan memungkinkan dia menemukan jejak stilet boar. Makhluk itu bersembunyi di salah satu dari sedikit daerah yang layak huni di tanah tandus itu, dan ia memakan tanaman ajaib yang tumbuh karena tingginya kepadatan nafas di udara. Stilet boar adalah binatang ajaib peringkat 7 di dekat puncak tingkat menengah. Tingginya 9 meter, dan memiliki kulit metalik kecoklatan yang bertindak sebagai bentuk pertahanan alami. 2 gading tebal melengkung tumbuh dari sisi mulutnya, dan auranya membawa rasa lapar yang luar biasa yang dirasakannya. Ketika Noah mendekati area yang bisa ditinggali, stilet boar keluar dari sarangnya dan menembak ke arahnya. Noah bahkan tidak perlu mencari makhluk itu lagi pada saat itu. Dia bisa mendengar suara berisik yang ditimbulkan oleh langkah-langkah beratnya dari jarak beberapa kilometer. Noah mengaktifkan kemampuan bawaannya saat dia berbalik ke arah makhluk itu. Jari-jarinya berbentuk cakar yang tak segan-segan ia tebas ke arah lawannya. Namun, garis-garis bersinar di tubuh makhluk itu ketika pewaris merasakan bahwa Nuh mengandalkan ketajaman auranya untuk melancarkan serangan itu. Garis hitam yang keluar dari tangan Noah menghantam kepala babi hutan tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Warisan tersebut meningkatkan kekuatan fisik makhluk itu sejak Nuh mencoba menipu. Babi hutan juga berakselerasi saat bertugas. Pemberdayaan yang diberikan oleh warisan telah memungkinkan makhluk itu memperoleh kecepatan eksplosif yang membuatnya langsung menabrak Nuh. Noah tidak bisa menghindari pukulan itu. Dia hanya bisa merentangkan tangannya dan memastikan gading makhluk itu tidak mengenai tubuhnya atau titik vital lainnya. Dampaknya membuat Noah terlempar. Dia tidak bisa melawan makhluk itu sementara warisan memberinya kekuatan. Dia harus menunggu dan melakukan manuver mengelak untuk menghabiskan kelebihan energi yang memenuhi tubuh babi hutan. Garis-garis bersinar itu akhirnya lenyap, dan Noah akhirnya bisa kembali terjun ke pertarungan. Dia tidak menggunakan trik apapun saat itu. Dia menyerang langsung ke arah stilet boar dan menggunakan tinju, kaki, dan giginya untuk mengalahkan binatang itu dengan satu-satunya metode yang diperbolehkan dalam uji coba itu. Pertarungan tersebut segera berubah menjadi ujian ketahanan. Babi hutan tidak dapat menderita banyak kerusakan karena kulitnya melindunginya dari sebagian besar pukulan, tetapi luka dalam mulai menumpuk seiring dengan berlanjutnya serangan Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1398 Kesempurnaan. Noah meninju, menendang, dan melontarkan api ke stilet boar sambil menghindari serangannya.
Bahkan dengan pemberdayaan kemampuan bawaannya, dia lebih lemah dari makhluk dalam pertarungan kekuatan fisik murni. Namun, kecepatannya ada di sisinya. Babi hutan itu besar dan memiliki jumlah gerakan terbatas yang bisa dilakukannya. Selama Nuh tidak memberikan cukup ruang untuk mempersiapkan serangan, binatang itu tidak dapat melancarkan serangan yang mengancam. Namun, babi hutan menyeimbangkan kelemahan serangannya dengan pertahanannya yang luar biasa. Kulit metalik kecoklatannya melindungi makhluk itu dari hampir segala bentuk kerusakan, terutama saat Noah tidak bisa menggunakan kemampuan terbaiknya. Dia berhasil menimbulkan beberapa luka dalam karena kekuatan yang dikeluarkan oleh serangannya, tapi itu tidak bisa mempengaruhi ketahanan babi hutan dalam waktu singkat itu. Pertarungan itu segera menjadi pertarungan ketahanan. Noah tidak bisa melukai stilet boar, dan makhluk itu tidak bisa menangkapnya. Kedua pukulan yang tak terhitung banyaknya yang menciptakan gelombang kejut yang hebat, namun tidak ada yang berhasil menang. Noah berlari, melompat, dan terbang mengitari makhluk itu untuk menghindari gading besar dan bantingan tubuh yang datang ke arahnya. Badai pukulan, tendangan, dan tebasan breathless keluar dari sosoknya setiap kali dia berhenti atau menemukan peluang aman dalam pertempuran kacau itu. Bibrida di kejauhan tidak mengerti mengapa Nuh terus bertarung. Mereka sudah menduga saat itu bahwa dia memiliki kemampuan bawaan yang luar biasa, tapi itu tidak bisa membantu dalam pertarungan yang berkepanjangan. Kalau soal ketahanannya, Nuh harus kalah dengan stilet boar. Perbedaan tingkat tubuh mereka sangat besar. Tidak ada kemampuan bawaan yang bisa menggantikannya. Namun, tubuh Nuh telah melalui beberapa siklus pemurnian, dan bahkan lubang evolusi tidak dapat menemukan kekurangan pada jaringannya. Lubang hitam juga menjadi bahan bakar pusat kekuatan dan berfungsi sebagai cadangan energi yang hampir tak terbatas. Nuh tidak percaya bahwa binatang ajaib sederhana bisa bertahan lebih lama darinya. Level mereka sangat berbeda, tetapi kualitas tubuhnya jauh di atas segalanya. Ketika dia menambahkan lubang hitamnya ke dalam situasinya, dia melihat bahwa babi hutan tidak mempunyai peluang. Hanya kesalahan dalam gaya bertarungnya yang bisa menyebabkan kekalahan. Stilet boar bisa menang jika berhasil mendaratkan beberapa pukulan langsung, tapi Noah berencana untuk menjadi sempurna. Dia akan bertarung bahkan tanpa memberi kesempatan pada binatang itu. Eksistensi di peringkat ke-7 memiliki cadangan energi yang dalam. Seekor binatang ajaib di tingkat terbawah dapat bertarung selama berbulan-bulan jika situasinya memerlukannya. Nuh memaksa babi hutan menghabiskan lebih banyak energi dari biasanya, tetapi makhluk itu tidak menjadi lelah bahkan setelah 1 hari berlalu. Tidak ada yang terjadi bahkan setelah seminggu berlalu. Binatang itu tidak memperlambat serangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hal yang sama berlaku untuk Nuh. Dia merasa bisa bertarung selama bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu. Apalagi ia tak henti-hentinya mendaratkan pukulan pada kulit kecoklatan tersebut, sehingga kondisi babi hutan semakin memburuk. 1 bulan penuh harus berlalu sebelum Nuh melihat beberapa perubahan pada kondisi makhluk itu. Jejak darah keluar dari mulutnya, dan nafasnya menjadi sedikit tidak teratur. Babi hutan akhirnya mulai menunjukkan kerusakan yang dideritanya setelah bertindak sebagai karung tinju Nuh selama sebulan penuh. Upayanya untuk menangkap Nuh juga membantu memperburuk luka dalam yang diakibatkan oleh pukulan Nuh. Bibrida di kejauhan menahan napas saat melihat itu. Nuh yang melakukannya. Babi hutan telah menunjukkan tanda kelemahan di hadapannya. Jika dia terus bertarung seperti itu selama berbulan-bulan, dia punya peluang untuk mengatasi salah satu tantangan tersulit di lapisan kedua. Penonton Noah hanya bertambah selama pertarungannya. Adegan tersebut menggambarkan gerakan berulang-ulang dan taktik pertempuran yang membosankan, tetapi para bibrida itu tidak bisa berhenti memperhatikannya begitu mereka melihat pertarungan tersebut. Nuh sempurna. Setiap gerakannya memungkinkan dia untuk mendapatkan hasil maksimal dari situasi itu tanpa membahayakan dirinya. Gaya bertarungnya yang agung menunjukkan pengalamannya yang luas dan pikirannya yang mantap kepada para pendengarnya. Auranya juga memancarkan ambisi kuat yang mulai mempengaruhi para hibrid di kejauhan. Noah tidak menggunakan individualitasnya untuk memperkuat pukulannya, dan dia juga tidak berencana untuk mengungkapkannya. Namun, makna sebenarnya keluar dari sosoknya, dan dia tidak dapat menghentikan proses itu bahkan dengan bantuan lubang hitam. Noah tidak bisa menyembunyikan bagian dirinya itu selama pertempuran sengit tersebut. Ambisinya adalah inti dari individualitasnya, jadi tidak ada yang bisa menekannya saat dia sibuk melakukan yang terbaik melawan babi hutan. Dia menaruh seluruh fokusnya pada pertarungan, dan keberadaannya bereaksi terhadap perasaan itu dengan mengungkapkan makna sebenarnya melalui auranya. Ambisinya mempengaruhi para hibrid yang mengawasinya dari jarak tertentu dari pertempuran. Mereka dapat merasakan potensi mereka berkembang seiring dengan terus berkobarnya pertarungan. Sebuah gagasan sederhana namun menakjubkan terbentuk di benak mereka ketika ambisi Nuh memengaruhi pemikiran mereka. Mereka bisa menjadi Nuh jika mereka mau. Mereka bisa ikut serta dalam pertempuran itu dan bertarung dengan sempurna selama berbulan-bulan jika mereka mau. Bibrida tersebut memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesempurnaan tersebut.
Mereka bisa mengalahkan babi hutan jika tubuh mereka memperoleh kekuatan serupa. Pemikiran itu mengguncang dasar pikiran mereka. Para bibrida tidak bisa menjelaskan mengapa mereka menyerah pada cobaan yang bisa mereka atasi jika mereka bekerja cukup keras. Tentu saja, Noah tidak menang hanya karena gaya bertarungnya yang sempurna. Lubang hitam dan tubuh superiornya memainkan peran penting dalam pertarungan itu. Kalau tidak, dia akan kelelahan. Selama bulan ketiga pertempuran terus-menerus, babi hutan melakukan kesalahan besar. Makhluk itu meludahkan seteguk darah yang membuatnya kehilangan banyak waktu dan fokus, dan Noah tak segan-segan memanfaatkan kesempatan itu. Nuh melompat ke arah kepala babi hutan segera setelah dia melihat binatang itu berhenti menyerangnya dalam sekejap. Agresi yang intens menyebar dari tubuhnya pada saat itu. Lawannya menunjukkan kelemahan di depannya. Dia harus menghukum binatang itu karena menghina komitmennya. Makhluk itu merasakan kekuatan besar mendarat di kepalanya dan membantingnya ke tanah. Serangkaian pukulan menyusul, tapi babi hutan hampir tidak merasakannya karena pikirannya yang pusing. Noah mencoba memfokuskan titik yang sama pada kulitnya berulang kali untuk menghancurkan perlindungan kecoklatannya. Penyok dan memar muncul pada babi hutan setelah 3 bulan bertarung terus-menerus, dan tinjunya akhirnya berhasil membuka celah pada pertahanannya. Babi hutan menangis kesakitan setelah pecahan berwarna kecoklatan jatuh dari kepalanya. Mata Nuh berbinar melihat pemandangan itu, dan jari-jarinya melengkung untuk menusuk lubang itu ke arah bagian dalam makhluk itu. Begitu jarinya memasuki kepala babi hutan, Nuh merobek sebagian besar kulitnya dan meludahkan api ke bagian dalamnya. Gelombang energi yang kuat segera mencapai tubuhnya ketika api hitam terpisah dari serangan dan memberinya energi primer yang terkandung dalam jaringan yang terbakar. Kemudian, seruan nyaring memenuhi area tersebut sebelum makhluk itu berhenti bergerak. Kehidupan meninggalkan matanya, dan Nuh mengumumkan kematian babi hutan dengan raungan yang berteriak ke langit palsu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1399 suka. Keributan bergema di kejauhan setelah Stilet Boar mati, dan beberapa bibrida meraung ke langit palsu untuk bergabung dengan teriakan Nuh. Mereka ingin merayakan kemenangannya dan mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah berhasil mencapai suatu prestasi yang semua orang anggap mustahil. Kebanggaan Nuh bereaksi terhadap auman itu. Dia merasakan naluri yang terkubur jauh di dalam dirinya bangkit dan muncul kembali di lautan mentalnya ketika dia mendengar bibrida itu memujinya dalam bahasa yang tidak dapat dipahami manusia. Spesiesnya telah melampaui bibrida, tetapi naluri yang berasal dari dunia binatang ajaib masih ada di dalam dirinya. Noah bisa membuat paket jika dia mau. Sebagian dari audiensnya sudah menganggapnya sebagai pemimpin yang layak untuk diikuti. Namun, keserakahannya segera mengalahkan perasaan itu. Dia telah menyelesaikan salah satu cobaan terberat di lapisan kedua, dan dia tidak sabar untuk melihat hadiah apa yang telah disiapkan oleh pencuri tertinggi untuknya. Tidak ada yang terjadi bahkan setelah beberapa detik berlalu. Noah tidak tahu apa yang harus dia cari, tapi sepertinya Stilet Boar tidak membawa jawabannya. Nuh kemudian menyimpan mayat makhluk itu dan terbang menuju sarang babi hutan karena itu adalah satu-satunya tempat yang dapat menampung hadiah atas tantangan tersebut. Saat tanaman ajaib memasuki penglihatannya, Noah segera merasakan bahwa sesuatu di area tersebut telah berubah. Tanaman ajaib dengan cepat layu, dan energinya mengalir menuju pusat tanah yang layak huni itu. Ketika tanaman ajaib mati, gelombang energi menyebar ke lingkungan. Nuh berjalan menuju sumber fenomena itu dan menemukan buah aneh tergeletak di antara batang layu dan daun-daun berguguran. Buahnya kecil, tidak lebih besar dari kepalan tangan manusia. Warnanya hijau tua, dan serangkaian duri lembut menutupi permukaannya. Namun, fitur yang paling mencolok adalah besarnya jumlah energi yang terpancar dari sosoknya. Aku harus memperingatkanmu, sebuah suara laki-laki terdengar di belakang Noah saat dia hendak memetik buah. Itu adalah Uwan, buah kematian. Ia mengandung energi yang cukup untuk mengisi kembali seluruh hutan, tapi racun yang kuat memenuhi bagian dalamnya. Itulah kemampuan pertahanan bawaan dari spesies tanaman ajaib itu. Nuh tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia memetik buah itu sebelum beralih ke buah bibrida. Dia melihat seorang pria jangkung berambut dengan rambut hitam pendek dan mata kuning dengan sopan menatapnya di luar hutan mati. Anda, Noah bertanya saat pandangannya kembali ke buah aneh itu. Don, jawab pria itu. Kamu pasti talenta baru Legion. Ini pertama kalinya aku melihatmu di sini. Don bukanlah salah satu bibrida lemah yang mengikuti Nuh sepanjang lapisan kedua. Tingkat kultivasinya mendekati bagian terakhir dari tahap cair, dan tubuhnya juga akan memasuki kisaran puncak tingkat menengah. Dia adalah ahli lapisan kedua, salah satu dari sedikit bibrida yang dapat menghadapi uji coba paling menantang dan memiliki peluang untuk menang. Saya bukan bagian dari Legion, jawab Noah jujur. Mengapa kamu memperingatkanku? Apakah kamu menginginkan buah ini? Don merasa terkejut mendengar Nuh telah memasuki warisan tanpa bergabung dengan Legion. Matanya berkedip-kedip tapi dia berusaha mempertahankan penampilan tenang di depan Noah. Bibrida itu merasakan ada sesuatu yang berubah setelah Nuh berbicara dengannya.
Noah tidak memperlakukannya sebagai pengamat yang ramah. Dia mulai melihatnya sebagai ancaman potensial. Tindakan Nuh tidak ada maksud jahatnya. Reaksinya adalah hasil dari bertahun-tahun yang dihabiskan sebagai seorang kultivator tunggal. Kehati-hatiannya tidak pernah membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Don tidak mengerti bagaimana Noah bisa berada di sana, tapi dia lebih mudah menerima reaksinya setelah mengetahui situasinya. Wajar jika kita berhati-hati di dalam warisan yang berisi bibrida milik organisasi yang sama. Namun, instingnya mengejutkannya. Pusat kekuasaan Don jauh di atas Nuh, tetapi Nuh berhasil memicu nalurinya. Bibrida tersebut dapat merasakan bahwa Nuh sangat berbahaya. Kami tidak mencuri dari jenis kami, jawab Don dengan nada bangga pada suaranya. Energi di dalam buah uwan berbahaya jika tidak ditangani. Aku tahu prosedurnya, tapi aku khawatir aku hanya bisa memurnikan 60% energinya. Saya akan menangani pemurniannya, kata Noah sebelum mengingat sesuatu. Apakah kamu tahu di mana cobaan berat lainnya? Lebih sulit daripada mengalahkan stilet boar di dekat puncak tingkat menengah dengan tangan kosong? Don bertanya dengan salah satu alisnya terangkat. Ya, jawab Nuh, tidak ada gunanya meninggalkan hadiah mereka di sini. Sebaiknya aku mengambilnya. Don terdiam beberapa saat sebelum tertawa keras. Suaranya menjadi melengking saat tawanya berlanjut dan membuat Nuh berpikir tentang binatang ajaib tipe monyet. Aku menyukaimu, kata Don akhirnya setelah dia berhasil menahan tawanya. Legion pasti membutuhkan seseorang yang memiliki nyali. Saya akan menunjukkan cobaan yang lebih sulit, tetapi Anda tidak akan menyukai apa yang akan Anda lihat. Rasa penasaran Noah semakin memuncak saat mendengarnya. Dia menyimpan buah uwan dan keluar dari hutan untuk mengikuti Don, yang menunggunya sebelum berangkat. Duo ini terbang melalui daratan yang lebih dalam di lapisan kedua tanpa banyak bicara dan berhenti hanya ketika mereka mencapai lokasi uji coba yang lebih menuntut. Seperti prediksi Don, Noah tidak menyukai apa yang dilihatnya. Ini memintamu untuk bertahan hidup selama 1000 tahun tanpa makan dan bercocok tanam, kata Don setelah mereka mencapai celah yang dalam. Ini ingin kalian menggali lubang sedalam seluruh lapisan, jelas Don saat mereka sampai di bagian tanah tandus yang berisi lubang dalam. Ini favoritku. Aku hampir tidak percaya pada peramal ketika dia meramalnya, kata Don begitu mereka mencapai puncak gunung yang tinggi. Kamu harus mengubah seluruh struktur ini menjadi debu. Tentu saja, kamu hanya bisa menggunakan tangan kosong. Nuh mulai memahami bagaimana lapisan kedua menangani cobaan yang lebih sulit pada saat itu. Mereka keras, tapi sebagian besar kesulitan mereka datang dari waktu yang dibutuhkan untuk memenangkannya. Baik bibrida maupun manusia dapat berkembang dengan sendirinya selama waktu tersebut alih-alih melakukan tugas yang tidak berguna selama berabad-abad. Tidak ada imbalan di tingkat menengah yang sebanding dengan upaya semacam itu. Apakah semuanya seperti ini? Noah bertanya setelah keduanya melintasi gunung. Ya, jawab Don. Saya khawatir Anda telah menyelesaikan uji coba terakhir yang layak di seluruh lapisan kedua. Semua yang lain membutuhkan begitu banyak waktu sehingga Anda bisa mendapatkan peningkatan yang lebih besar dengan bercocok tanam di lahan acak di dunia luar. Apa yang paling sulit dari semuanya? Nuh bertanya pada saat itu. Nuh tidak ingin membuang waktu, tetapi dia mungkin sesekali menginvestasikan beberapa dekade dalam satu percobaan karena percobaan tersebut tidak memerlukan banyak usaha. Jika dia kebetulan mencapai tingkat atas sebelum menyelesaikannya, dia akan membiarkan tantangan itu begitu saja. Yang tersulit bukanlah sesuatu yang bisa Anda selesaikan pada level Anda, kata Don. Aku sudah melihat pertarunganmu melawan babi hutan. Kesempurnaan saja tidak cukup di sana. Kamu tidak akan bisa bertahan. Itu adalah sesuatu yang ingin saya putuskan, jawab Noah. Don menghela nafas sebelum mengubah arah untuk masuk lebih dalam ke lapisan kedua. Mulutnya terbuka untuk menyuarakan kalimat yang membuat Noah semakin penasaran dengan tantangan itu. Percayalah padaku, kamu tidak akan menyukainya. Kelahiran pedang iblis bab 1400 tidak mungkin. Ini kami temukan saat mencari ujung lapisan kedua, jelas Don. Sebagian besar tim lama saya tidak bisa bertarung di sini lagi karena mereka mendekati terobosan atau sudah pindah ke lapisan ketiga. Saya pikir Legion tidak tahu seberapa luas lapisannya, jawab Noah. Hal itu hanya berlaku bagi kelompok yang lebih rendah, kata Don. Setiap ahli peringkat 8 dapat melakukan perjalanan melalui seluruh lapisan superior dan membuat peta rincian dari semua uji coba. Legion tidak membocorkan lokasi yang paling sulit di sini karena takut anggota yang lebih lemah akan melupakan pelatihan normal mereka untuk mengejar. Imbalan yang mustahil, kata-kata Don masuk akal. Sangat mudah bagi para kultivator untuk kehilangan harapan, terutama ketika tingkat kultivasi mereka mulai stagnan. Bibrida akan lebih sulit lagi dalam situasi seperti itu karena naluri mereka akan bekerja melawan pikiran mereka. Legion tidak akan melakukan apapun jika mereka menemukannya, tapi semua anggota yang lebih kuat tahu betapa tidak ada gunanya membuang waktu di sini, lanjut Don. Anda telah memahaminya segera setelah saya menjelaskan cobaan lainnya. Noah terdiam saat itu. Don benar. Dia telah mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk memperbaiki tubuhnya,
dan warisannya memiliki 8 menara lagi yang bisa dia jelajahi. Tidak ada yang bisa memaksanya membuang waktu bertahun-tahun dalam uji coba yang menantang itu karena dia bisa langsung berkultivasi sambil menjelajahi menara lain dan mendekati terobosan melalui pelatihan normal. Pada akhirnya, warisannya menjadi jauh lebih dalam. Nuh baru saja mulai menggores permukaan tempat itu. Mengapa kamu ada di sini? Nuh bertanya. Itulah satu-satunya kelemahan kata-kata Don. Jika uji coba lainnya tidak berguna seperti yang dia katakan, maka dia tidak punya alasan untuk berada di lapisan kedua. Don tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk menunjukkan senyumnya kepada Noah sebelum menjelaskan alasannya. Aku ingin melawan Stilet Boar. Ini akan menjadi usahaku yang ke-9. Bayangkan betapa terkejutnya aku saat mengetahui kamu membuat makhluk itu muntah darah. Don mempercepat dari waktu ke waktu untuk membuat bibrida di belakang mereka kehilangan jejak posisinya. Dia ingin menghormati keinginan Legiun, jadi dia bahkan mengandalkan nafas miliknya untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Noah mengikutinya dengan mudah, yang membuat Don semakin terkejut. Bibrida tersebut mengetahui bahwa kehebatan Nuh jauh di atas tingkat pusat kekuatannya yang sebenarnya, tetapi dia tidak memahami bagaimana Nuh dapat memiliki begitu banyak energi yang tersisa. Don bertemu Noah tepat setelah Stilet Boar mati, dan mereka tidak pernah berhenti terbang sejak saat itu. Bahkan hibrid terkuat di tingkat menengah pun akan merasa lelah setelah bertarung selama 3 bulan berturut-turut, tapi Noah tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal itu. Bahkan jika tubuh Nuh berada di luar skala, dia harus menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh pertarungannya dengan babi hutan. Namun, lubang hitamnya telah belajar cara melawan segala kondisi berbahaya yang menimpa jaringannya setelah mempelajari sambaran petir di wilayah bergemuruh. Noah merasa segar setiap kali lubang hitam mengalihkan energi melalui jaringannya. Pusat kekuatan keempatnya tahu bagaimana menghilangkan akumulasi stres lebih baik darinya. Noah bisa pulih meski dia tidak istirahat. Duo ini harus terbang sebentar untuk mencapai tujuan mereka. Don menuntunnya menuju tepi lapisan kedua, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan penuh dengan pemandangan yang sama. Lapisan kedua tidak lebih dari tanah tandus yang berisi beberapa makhluk hidup. Warisan melakukan sebagian besar pekerjaan dengan menyediakan energi dan menopang pencobaan yang tak terkalahkan. Noah bahkan bukan tipe orang yang banyak bicara, jadi mereka tidak berbicara lama dan memecah keheningan hanya ketika Don mencoba menyelidiki masa lalunya. Meski begitu, jawaban Noah selalu berhasil membuatnya menyesali keputusannya. Kami sudah sampai, kata Don setelah keduanya mencapai akhir lapisan kedua. Tepi dari dimensi terpisah adalah tebing besar yang mengarah ke langit biru redup. Lapisan kedua berakhir di sana, dan para ahli hanya akan menemukan tembok biru jika mereka menjelajahi area setelah daratan. Nuh mendarat di tepian untuk mempelajarinya. Mereka berada dalam kondisi sempurna. Dia tidak dapat menemukan jejak korosi atau kerusakan apapun. Karya suprimtif tampak seperti sebuah karya seni yang abadi dan tidak dapat dihancurkan yang dapat bertahan dalam ujian apapun. Bagaimana satu keberadaan dapat menciptakan semua ini? Noah bertanya-tanya ketika pikirannya mencoba membayangkan kekuatan yang dimiliki pencuri tertinggi ketika dia menciptakan tempat itu. Keberadaannya bukan lagi sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum. Aku akan memberitahumu sekali lagi, kata Don, menyela lamunan Noah dengan suaranya. Menyelesaikannya adalah hal yang mustahil, dan hal ini bisa menyebabkan kematianmu. Aku telah melihat bibrida berbakat yang mendekati terobosan mati karena keserakahan mereka. Naluri itu tertanam kuat dalam spesies kita. Aku tidak ingin kamu mati karena dari mereka. Nuh tidak menjawab. Dia membatasi dirinya untuk menatap Don dan menunggu penjelasannya. Baiklah kalau begitu, kata Don setelah menghela nafas tak berdaya. Ada sebuah gua di dekat dasar tebing ini. Pencuri tertinggi telah melemparkan ratusan golem tingkat menengah ke sana dan menyebutnya sebagai percobaan. Mata Nuh berbinar ketika mendengar itu. Berjuang jauh lebih baik daripada menggali lubang selama ribuan tahun. Jika uji coba itu melibatkan pertempuran, dia akan dengan senang hati mencobanya. Tenangkan pikiran liarmu, lanjut Don, terlihat kesal dengan ekspresi tertarik Noah. Ujian ini memaksamu untuk menghancurkan setidaknya 1 golem setiap 7 hari. Melewatkan tenggat waktu ini akan membuat mereka muncul kembali dan membuang seluruh waktu yang dihabiskan untuk bertarung. Ketertarikan Noah sedikit berkurang, dan Don mulai rileks saat dia melihat bahwa dia berhasil membuatnya mengerti betapa tidak masuk akalnya persidangan tersebut. Golem tidak pernah menyerang sendiri, jelas Don. Mereka sepertinya selalu mengetahui lokasi Anda, dan mereka dapat melakukan taktik pertempuran sederhana. Beberapa bahkan mengetahui seni bela diri dasar. Lingkungan menguntungkan mereka karena langit-langit yang rendah, dan Anda tidak dapat mengisi ulang dantian Anda kecuali Anda membersihkan seluruh area. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di level kita yang memiliki cukup energi untuk mencapai pos pemeriksaan pertama. Ketertarikan Nuh pada persidangan hampir hilang sama sekali, tetapi salah satu kalimat terakhirnya membuatnya meroket. Kenapa aku harus mengisi ulang dantianku di sana? Noah bertanya saat matanya mulai bersinar.
Don membeku saat melihat ekspresinya. Dia sudah menebak apa yang akan terjadi, tapi dia tidak berani berbohong padanya setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membawanya ke tempat itu. Kamu bisa menggunakan nafas dan energi mentalmu dalam ujian ini, Don mengungkapkan, tapi jangan menganggapnya sebagai keuntungan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kamu tidak dapat mengisi ulang pusat kekuatanmu kecuali kamu menghancurkan banyak golem. Mustahil. Mau kemana? Tindakan Noah yang tiba-tiba membuat Don menyela penjelasannya. Dia melihat bagaimana Nuh berbalik dan melemparkan dirinya ke atas tebing ketika dia masih berbicara. Sial, Don mengumpat dengan keras. Jangan memasuki gua, atau persidangan akan dimulai. Kamu harus menggunakan permukaannya untuk memulihkan dan mengolah sebelumnya. Don menghela nafas kesal. Namun ia merasa lega saat melihat sosok Noah muncul kembali dari tebing. Bagus kalau kamu berubah pikiran, kata Don. Sejujurnya, hal seperti itu seharusnya tidak ada di lapisan kedua. Tingkat kesulitannya jelas berada di antara tahap cair dan tahap padat. Aku bahkan tidak tahu mengapa pencuri tertinggi menempatkannya di peringkat kekuatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan Noah memaksa Don menyela penjelasannya lagi. Nuh mulai menggali tanah ketika dia berbicara, tetapi dia berhenti untuk menjawab pertanyaannya. Saya mengikuti saran Anda, kata Noah dengan nada datar. Saya membuat gua di sini untuk mempersiapkan persidangan.